bagian integral dari pembelajaran terpadu. Lebih tepatnya merupakan implementasi dari pembelajaran terpadu model Webert atau jaring laba-laba. Penggunaan tema dalam pembelajaran tematik berfungsi untuk 1. Mengidentifikasi materi-materi atau pokok bahasan yang sesuai dengan tema. 2. Menginventarisasi materi-materi yang sesuai dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. 3. Menghubungkan materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa proses pembuatan jaringan tema dapat dilakukan dengan langkah, yaitu hubungkan kompetensi, dasar, dan indikator dengan tema pemersatu sehingga akan terlihat kaitan antara tema. Kompetensi, dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema caranya, seperti mempelajari kompetensi dasar dan standar kompetensi, dan menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru perlu bekerja sama dengan peserta didik agar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang kedua, penentuan tema juga harus mengikuti beberapa prinsip, yaitu A. Memperhatikan lingkungan yang dekat dengan siswa. B. Dari yang sederhana menuju yang kompleks. C. Dari yang konkret dan yang abstrak. D. Tema yang dipilih harus memungkinkan proses berpikir pada siswa. E. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Kriteria jaringan tema. A. Simple. Simple adalah jaringan tema yang dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. B. Sinkron. Sinkron terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi yang terkait. C. Logis. Logis mengandung pengertian bahwa materi merupakan bagian dari tema. D. Mudah dipahami. Jaringan tema diupayakan tidak hanya dapat dipahami oleh pembuatnya saja, tetapi harus dapat digunakan oleh semua orang. D. Yang terakhir itu ada E. Terpadu. Jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan antara tema dan materi menjadi satu bagian yang utuh. Manfaat dari jaringan tema. Di sini ada dua manfaat jaringan tema. Yang pertama, seharusnya siswa-siswi mampu memahami suatu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Maksudnya, siswa-siswi mampu memahami satu tema. Contohnya, tema diriku. Tema diriku itu terdapat berbagai macam bidang mata pelajaran seperti IPA, IPS, MTK, Bahasa Indonesia, dan Agama. Dan yang kedua, mempermudah pemahaman siswa-siswi. Maksudnya, siswa-siswi mampu berpikir secara menyeluruh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kekurangan dan kelebihan jaringan tema. Adapun keuntungannya di antara lain, penyeleksi penentuan tema sesuai dengan minat akan motivasi anak untuk belajar. B. Memudahkan perencanaan. C. Memberikan kemudahan bagi anak-anak didik dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Sementara kekurangannya di antara lain yaitu A. Sulit dalam menyeleksi tema. B. Cenderung merumuskan tema yang dangkal. C. Pembelajaran guru. Dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan dibandingkan